Halo, perkenalkan, kami dari kelompok NAP 83. Kali ini kami ingin menjelaskan mengenai sosial kampanye kami yang bertemakan motivasi belajar dengan hashtag Know Better, Learn Better. Karena di masa pandemi saat ini, para murid dipaksa untuk melakukan pembelajaran secara online. Sehingga banyak dari para murid yang menjadi malas belajar dan akhirnya tidak produktif. Melalui kampanye ini, kami ingin menyarankan beberapa penerapan cara pembelajaran yang lebih efisien berdasarkan 4 cara belajar masing-masing tiap individu. Nah, cara belajar pertama yang akan dibahas yaitu visual. Para visualisator ini belajar menggunakan indera penglihatan yaitu mata. Para visualisator ini terbiasa belajar dari mengamati atau menonton sesuatu. Tipe ini lebih nyaman belajar dengan menggunakan warna-warna, gerak maupun bentuk. Karena itu, mereka lebih mudah memahami materi saat fokus dalam pembelajaran. Ketika seorang visualisator melakukan banyak hal sekaligus, fokus mereka akan terbagi dan mereka membutuhkan waktu yang lama untuk memahami materi dan informasi. Cara belajar visual ini memiliki beberapa penerapan yang bisa dilakukan yaitu Penerapan pertama adalah dengan membuat mind mapping atau dikenal sebagai peta pikiran. Peta pikiran adalah cara mudah untuk para visualisator berpikir secara organik tanpa mengkhawatirkan keteraturan dan struktur. Hal ini memungkinkan para visualisator untuk menyusun inti dari materi supaya lebih mudah dipahami dalam mempersingkat materi yang dianggap terlalu banyak. Jadi diagram yang penuh warna, mudah diingat, dan sangat terorganisir. Peta pikiran ini cocok bekerja sesuai dengan kemampuan para visualisator dalam mempelajari sesuatu yang rumit. Selanjutnya, penerapan kedua yang dapat dilakukan adalah dengan melihat video pembelajaran. Belajar menggunakan video lebih efektif dalam menjelaskan suatu informasi yang bersifat abstrak dalam waktu yang singkat. Para visualisator ini biasanya dapat merekam suatu pelajaran di ingatan mereka yang telah dilihat berulang kali. Hal ini memungkinkan para visualisator untuk bisa menguasai materi dengan mudah yang mencakup seluruh informasi yang ada. Tentunya materi yang dibuat dalam bentuk video membuat daya ingat para visualisator menjadi lebih kuat sesuai apa yang dilihat dari para visualisator ini. Untuk penerapan ketiga, para visualisator dibiasakan untuk menggunakan gambaran pada catatan. Menambahkan atau menyertakan gambar ke dalam catatan akan lebih menarik dan terkesan lebih hidup jika dibandingkan hanya dengan teks saja. Misalnya dalam pelajaran biologi, para visualisator menggambarkan organ-organ tubuh untuk memahami apa yang ditulis. Adanya gambar dalam catatan memudahkan mewakili kondisi atau keadaan tertentu yang mungkin sulit dijelaskan. Semakin detail deskripsi akan semakin sulit dimengerti. Dengan melihat gambaran akan memotivasi para visualisator dalam belajar dan memiliki pemahaman yang mendalam. Penerapan terakhir dari kemampuan visual adalah dengan meminimalisir gangguan visual saat kelas online. Seperti yang dijelaskan pada metode sebelumnya, fokus para visualisator merupakan elemen yang paling kritikal. Apabila para visualisator belajar sambil melakukan aktivitas lain, maka fokus akan terbagi menjadi dua. Hal ini menyebabkan para visualisator sulit memahami informasi yang diberikan. Gangguan tersebut dapat mengganggu para visualisator untuk menerima instruksi secara verbal, kecuali ditulis. Kami menyarankan para visualisator melakukan pembelajaran di tempat yang nyaman, menyingkirkan hal yang tidak diperlukan. Cara belajar yang kedua adalah auditori. Pembelajaran auditori berarti bahwa seseorang belajar dengan menggunakan pendengaran untuk menerima sebuah informasi. Tipe auditori lebih suka mendengarkan ceramah daripada membaca buku teks ataupun mendengarkan instruksi untuk sebuah proyek daripada memikirkannya secara langsung. Tipe ini belajar dengan cara mendengar. Ini berarti bahwa tipe auditori biasanya paling peka dan hafal dari setiap ucapan yang pernah didengar, bukan apa yang dilihat. Karena itu, tipe auditori lebih mudah memahami pelajaran pada apa yang dikatakan daripada membaca materi ataupun menggambar. Berikut beberapa penerapan belajar yang harus dilakukan tipe auditori. Penerapan pertama untuk para tipe auditori adalah dengan mendengarkan saat materi disampaikan. Contohnya seperti mencoba memperhatikan guru yang sedang berbicara tentang materi supaya dapat memahami materi dengan baik.
Tipe auditori ini disarankan untuk menghindari melakukan pembelajaran bersamaan dengan suara musik atau TV, berbincang kepada orang lain, atau berada di suasana keramaian. Selain itu, tipe ini juga disarankan untuk membaca catatan dengan suara yang keras menggunakan sajak, jingle, serta pengulangan pendengaran melalui rekaman kaset untuk meningkatkan daya ingat. Penerapan kedua yang kami sarankan adalah dengan merekam informasi yang disampaikan lalu mendengarkan ulang. Biasakan menggunakan tombol record yang tersedia di Zoom Meeting sehingga bisa mendengarkan ulang informasi yang telah dibahas. Tetapi, jangan menggunakan hal ini sebagai alasan untuk tidak memperhatikan di kelas, karena tujuan merekam video adalah untuk mendengarkan kembali apa yang dibahas dari mulut sampai materi dapat dikuasai. Selain itu, bersikaplah aktif dan bertanya-tanya tentang apa yang belum dipahami. Bahkan, pertanyaan sederhana akan meningkatkan keakuratan informasi sehingga para guru dapat memasukkan ide ke dalam kata-kata atau memparafrasekan apa yang telah mereka katakan menjadi hal yang sederhana. Penerapan terakhir yang dapat dilakukan oleh tipe auditori ini adalah dengan melakukan diskusi kelompok. Cobalah ajak teman-teman untuk berdiskusi kelompok atau bergabung dalam komunitas. Dari situ, kita bisa saling mengeluarkan opini dengan belajar melalui diskusi bersama teman, supaya lebih mudah memahami satu sama lain dan mengingat informasi yang didapat. Selain itu, kegiatan ini dapat mengembangkan pengetahuan dan pengalaman baru yang sangat bermanfaat ke depannya. Diskusi kelompok ini juga akan meningkatkan soft skill kita terutama dalam kemampuan berkomunikasi dan daya berpikir akan suatu hal. Gaya belajar ketiga adalah read and write, atau membaca dan menulis. Tipe orang yang memakai gaya ini berekspresi melalui menulis, membaca artikel, atau buku. Menulis di buku harian, mencari kata-kata di kamus, dan mencari di internet untuk berbagai hal. Kemudian mereka akan mencatat kembali sebagai rangkuman. Dengan menulis kata-kata secara berulang-ulang memudahkan tipe ini untuk mengingat informasi yang didapat. Semakin rajin mencatat, maka akan semakin memahami materi yang diberikan. Berikut penerapan dari tipe ini yang dapat dilakukan. Penerapan pertama yang kami ingin sarankan adalah membuat agenda belajar. Buatlah di sebuah buku tentang kegiatan yang harus dilakukan pada hari tersebut secara rapi dan terhias sehingga terlihat menarik. Selain itu, untuk membuat agenda belajar yang lebih baik lagi, cobalah mengatur cukup waktu untuk mempelajari setiap pelajaran serta meluangkan waktu istirahat. Adanya agenda belajar membuat jadwal semakin terorganisir dan tidak lupa waktu. Membuat agenda belajar bisa membantu untuk mengetahui waktu kosong dan bisa mengisinya dengan tugas-tugas yang perlu diselesaikan. Selain itu, dapat menghilangkan stres. Penerapan kedua yang dapat dicoba adalah mencatat saat sesi online. Berpikir kemudian menulis kembali karena mencatat merupakan salah satu cara terbaik untuk melatih kerja otak. Saat menulis, otak kanan dan otak kiri akan ikut bekerja sehingga bisa menstimulasi otak yang baik karena keseimbangan tetap terjaga. Daya ingat pun bisa terasa untuk mengolah penjelasan yang didengar atau tugas yang harus dikerjakan menjadi kata dan bahasa yang dituangkan dalam kalimat pada catatan. Tipe ini disarankan untuk bisa mencatat di sesi online karena akan memudahkan mereka dalam memahami materi atau informasi yang disampaikan. Penerapan ketiga yang kami sarankan untuk tipe ini adalah dengan mencatat ulang pembelajaran. Banyak yang masih belum membuat catatan pada sesi online, dikarenakan rasa malas walaupun dapat menggunakan perangkat elektronik yang lebih cepat untuk membuat catatan. Tipe ini disarankan untuk menulis apa yang telah dicatat ke buku tulis ataupun melalui media digital. Hal ini disarankan karena tipe seperti ini dapat menyerapkan pembelajaran dari menulis dan membaca ulang materi dengan baik dan cepat. Gaya belajar terakhir adalah kinestetik atau pergerakan. Tipe kinestetik adalah gaya belajar di mana seseorang lebih menyukai penekanan langsung untuk belajar, atau belajar sambil melakukan gerakan. Tipe kinestetik ini lebih memilih interaksi fisik untuk menyampaikan apa yang mereka pelajari dan pahami. Biasanya tipe ini merasa lebih mudah mempelajari sesuatu tidak hanya sekedar membaca buku saja, tetapi juga memperhatikannya. Mereka suka belajar dan menyerap informasi lewat pengalaman. Jadi, cara terbaik untuk memberikan informasi atau pembelajaran kepada orang dengan tipe
Belajar kinestetik adalah lewat pengalaman pribadi, praktek, eksperimen, atau simulasi. Berikut penerapannya. Penerapan pertama yang disarankan adalah belajar sambil melakukan aktivitas. Lakukanlah aktivitas seperti penggerakan anggota tubuh seperti berolahraga, berjalan, melakukan yoga, mengunyah karet, menyalakan musik, dan beristirahat sebentar di tengah-tengah pembelajaran. Penerapan kedua adalah dengan melakukan eksperimen dari materi yang telah dipelajari. Terapkanlah apa saja yang telah dipelajari dalam materi untuk mencari tahu lebih banyak informasi yang ada. Tipe ini akan lebih mudah mengerti dan menerima materi dengan baik apabila dipraktekkan secara langsung, seperti melakukan eksperimen atau penelitian di mana akan mengembangkan kecerdasan dan daya ingat. Penerapan ketiga adalah dengan menghafalkan materi sambil belajar. Beberapa dari tipe kinestetik ini dianggap aktif, sehingga biasanya akan melakukan hal-hal yang cenderung tidak biasa. Bagi tipe ini, belajar sambil menghafal akan memudahkan dalam memahami dan mengingat materi, serta dapat menyehatkan tubuh juga loh. Tubuh yang sehat akan membuat otak menjadi lebih fokus dan berkembang. Terima kasih telah menonton video kami. Tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa.